Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita kembali lagi untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sejak Yudas meninggalkan ruang atas hingga ia tiba di sekitar Getsemani, Yesus berbicara kepada para pengikutnya tentang kepergiannya yang sudah dekat dan kedatangannya kembali. Ia juga berbicara kepada mereka tentang hubungannya dengan Bapa dan kedatangan Roh Kudus. Ia membuka hatinya kepada Bapa, dan di hadapan para rasulnya, ia memanjatkan doa yang juga melibatkan kita. Doa Imam Besar. Yohanes pasal 17. Kita akan belajar pada pelajaran sekolah sahabat kita mengenai Yesus dan Bapa. Siapakah Bapanya? Apa hubungannya antara Yesus dan Bapa? Bagaimana cara mengenal Bapa? Kemudian Yesus dan Roh. Siapa Roh itu? Dan Yesus juga dan dengan kita. Permintaan apakah yang Yesus ajukan untuk kita? Mari kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Yesus dan Bapa. Siapakah Bapanya? Dalam Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sejak kekekalan, ketiga pribadi keilahian telah dipersatukan. Bersama-sama mereka menciptakan segala sesuatu yang ada. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mereka menciptakan dunia ini dan setiap makhluk hidup di dalamnya. Namun mereka menciptakan kita menurut gambar mereka dan menugaskan kita untuk mengelola semuanya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Setelah dosa masuk, mereka memutuskan untuk mengambil peran yang berbeda untuk menebus kita. Sang anak merendahkan dirinya dan tunduk kepada Bapa. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Peran apakah yang diambil oleh Bapa? Dia mengutus anaknya untuk mati bagi kita, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 57. Ia mengambil peran sebagai hakim dan mendelegasikannya kepada anak, Yohanes 5 ayat 22. Dia mengarahkan pelayanan Yesus, Yohanes 6 ayat 32, Yohanes 14 ayat 10 dan 24. Dia pada akhirnya bertindak atas pengajaran kita, Yohanes 6 ayat 45. Dan dia menerima doa-doa kita dan menjawabnya, Yohanes 16 ayat 23. Inilah peran Bapa. Selanjutnya, apa hubungan antara Yesus dan Bapa? Yohanes 10 ayat 30 katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Sejak hubungan antara Allah dan manusia putus, Allah terus-menerus mencari kita dan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dalam Kejadian 3 ayat 9, Yesaya 65 ayat 1. Tuhan telah disalahpahami dan ditolak sepanjang sejarah. Namun, tibalah saatnya ketika Dia memutuskan untuk menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Yohanes 1 ayat 14. Dia ingin menawarkan keselamatan kepada kita meskipun kadang kita menolaknya, Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Yesus menjelaskan bahwa ia setara dengan Allah, Yohanes 10 ayat 30.
meskipun ia untuk sementara tunduk kepada Bapa sebagai anak. Hidupnya merupakan cerminan Bapa dalam Yohanes 14 ayat 9. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia melakukan kehendak Bapanya. Yohanes 5 ayat 30. Bagaimana hidup kita akan berubah jika pikiran dan tindakan kita sepenuhnya merupakan ekspresi kehendak Tuhan bagi hidup kita? Bagaimana cara mengenal Bapa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mengenal Bapa sama artinya dengan hidup yang kekal. Satu-satunya cara untuk mengenal Bapa adalah dengan mengenal Yesus yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam Yohanes pasal 1. Yesus adalah wakil Bapa di bumi. Ia melakukan kehendak Bapa dalam Yohanes 5. Ia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita dan menjadi sarana bagi kita untuk dibangkitkan dan menerima hidup kekal. Yohanes 6 ayat 40. Hubungan apa yang ada antara Yesus dan Bapa? Yang pertama, semua ajarannya berasal dari Bapa. Segala sesuatu yang dia katakan, dia dengar dari Bapa. Percaya kepadanya sama dengan percaya pada Bapa. Karya-karya ajaibnya datang dari Bapa. Dia memiliki hubungan dekat dengan Sang Bapa. Mungkinkah kita dapat mengalami, baik di sini maupun di sorga, keintiman yang sama dengan Bapa seperti yang Yesus miliki? Saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan kita, dan ketika kita rindu juga untuk mengenal Bapa, kita bisa dengan cara kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup menurut kehendak-kehendaknya, maka kita akan menjalin hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana hubungan Yesus dan Roh? Siapakah Roh itu? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes memperkenalkan Roh Kudus dengan memperlihatkan kepada kita salah satu karyanya yang paling menonjol, yaitu kelahiran kembali, keberadaan kita. Namun, itu bukan satu-satunya fungsinya. Yesus berbicara panjang lebar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam khotbah terakhirnya. Dan ketika ia berbicara demikian, ia tidak berbicara tentang Roh Kudus sebagai suatu kuasa atau kekuatan. Ia adalah pembela kita, pribadi yang setara dengan Yesus sendiri, yaitu pribadi ilahi. Apa sebenarnya peran Roh Kudus? Dalam Yohanes 14 ayat 26, dia mengajarkan kita bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26, menginsafkan dunia, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8-10. Dia menuntun kita menuju kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan memuliakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 14. Inilah fungsi atau peran dari Roh Kudus. Sekarang saudara-saudaraku, bagaimana hubungan Yesus dan kita? Doa apa yang Yesus buat untuk kita? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 20. Dalam doa yang ia gunakan untuk mengakhiri khotbahnya dalam Yohanes 17, Yesus menyatakan bahwa dia telah menerima kuasa dari Bapa untuk memberikan hidup yang kekal. Dia telah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ia sudah ada sebelum keberadaan dan akan mendapatkan kembali kemuliaannya yang pertama bersama Bapa. Dia telah memperkenalkan Bapa kepada murid-muridnya. Kemudian ia mulai berdoa untuk murid-muridnya, dan ia juga menyertakan kita semua yang telah mengenalnya dan percaya kepadanya. Yohanes 17 ayat 9 dan 20. Ia bertanya, untuk perlindungan kita dari pelecehan dunia, untuk persatuan di antara kita dan dengan Tuhan,
untuk pengudusan kita, karena kita adalah kesaksian kasih Allah di hadapan dunia. Inilah yang Yesus doakan untuk kita. Dia rindu agar kita memperoleh perlindungan dari pelecehan dunia, dari hal-hal yang tidak benar yang dibuat oleh dunia. Dia ingin supaya kita semua bersatu. Dia ingin supaya kita semua hidup kudus di dalamnya. Dan dia ingin kita menjadi saksi betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, dan agar kita bisa bersamanya. Inilah doa Yesus. Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita manusia, dan dia masih rindu untuk mendoakan kita. Bahkan dia rindu supaya kita boleh dapat diselamatkan. Dia berdoa agar kasih Allah dapat tinggal juga di dalam diri kita. Bagaimana kita dapat lebih baik mencerminkan kasih Allah seperti yang ada antara Yesus dan Bapa dalam kehidupan kita sendiri? Saya yakin dan percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapat lebih banyak mencerminkan kasih Allah. Karena ketika kita percaya kepada Allah, maka kehidupan yang akan kita lakukan, buah-buah dari kepercayaan itu adalah mencerminkan kehendak Allah dalam setiap perbuatan, perkataan, bahkan pemikiran kita. Sebagai kutipan terakhir, Bapa tidak dapat digambarkan dengan hal-hal duniawi. Bapa adalah seluruh kepenuhan keilahian secara jasmani dan tidak terlihat oleh penglihatan manusia. Anak itu adalah seluruh kepenuhan keilahian yang dinyatakan. Firman Allah menyatakan dia sebagai gambaran wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Penghibur yang dijanjikan Kristus untuk diutus setelah ia naik ke sorga adalah roh dalam seluruh kepenuhan keilahian yang menyatakan kuasa kasih karunia ilahi kepada semua orang yang menerima dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ada 3 pribadi yang hidup dari trio surgawi. Atas nama ketiga kuasa besar ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka yang menerima Kristus dengan iman yang hidup, dibaptis, dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan rakyat surga yang taat dalam upaya mereka untuk hidup. Saudara-saudaraku, mari kita hidup di dalam Tuhan, percaya kepadanya, sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang mencerminkan karakter-karakter Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhan menuntun kami, berikan kami hikmat agar kami boleh dapat mengerti, dapat menghidupkan pelajaran kami pada saat ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.